Sepak terjang Prabowo Subianto saat pimpin 2000 prajurit tahun 1995. Komarudin sebut sang calon presiden punya jasa besar. Belakangan ini calon presiden, Capres, Prabowo Subianto dikenal dengan aksinya menebar kebahagiaan melalui tingkah jenaka di ruang publik. Di balik sisi humorisnya, wibawa dan ketegasan yang dimiliki Menteri Pertahanan, Menhan, tersebut tidak lantas hilang. Sifat Prabowo Subianto saat menyiapkan 2000 prajurit terbaik TNI pada tahun 1995 selalu dikenang Maijen TNI Purn Dr. Komarudin Simanjuntak SIP, MSek. Maijen Purn Komarudin yang kini menjabat sebagai Sekjen Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, PPAD, menyambut gembira penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Ia lalu mengenang saat Prabowo menyiapkan ribuan prajurit terbaik yang diproyeksikan untuk tugas ke daerah operasi Timur Timur dan Papua. Ribuan prajurit TNI itu disiapkan dan dilatih secara khusus di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, Pusdikpasus, Batu Jajar dengan kualifikasi pemburu yang tergabung dalam susunan tugas Satgas Rajawali I-95. Saat itu Komarudin berpangkat Kapten dan Prabowo berpangkat Kolonel dengan jabatan dan Pusdikopassus di Batu Jajar, Jawa Barat. Saya adalah salah satu anggota pasukan Satgas Rajawali 95 itu, kata Komar, di Jakarta, Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Komar mengisahkan, selama pendidikan Satuan Pemburu Satgas Rajawali I, Prabowo selalu melekat bersama pelatih dan prajurit di lapangan. Hal itu dilakukan untuk memastikan semua program berjalan dengan baik, logistik terpenuhi, kendala teratasi dan semangat moral terpelihara serta menjamin tidak ada penyimpangan sekecil apapun di lapangan. Itulah sifat Jenderal Prabowo Subianto yang selalu memberikan perhatian tinggi terhadap prajurit yang dipimpinnya, kenang Komar. Jenderal TNI Purn Prabowo Subianto juga dinilai Komar sebagai motivator, pembakar semangat prajurit untuk selalu menang di setiap pertempuran. Jenderal Prabowo selalu memberikan motivasi di saat jeda latihan. Salah satu kata motivasi yang tidak bisa saya lupakan adalah, bila kau yakin menang sesungguhnya engkau sudah menang, tetapi sebaliknya jika kau yakin kalah maka sebenarnya engkau sudah kalah. Itulah kata-kata pembakar semangat yang disampaikan kepada prajurit pemburu, papar Komar. Ia mengaku, selama mengikuti latihan Satgas Rajawali, banyak pelajaran didapat dari Prabowo. Di antaranya, karakter yang selalu berpikir out of the box, semua pekerjaan harus bisa dikerjakan dengan hasil sempurna, inovatif, berani, tegas, sayang kepada prajurit, dan tidak pernah istirahat, tidak pernah lelah berbuat untuk bangsanya. Tak heran jika Jenderal Prabowo Subianto adalah idola prajurit karena ketegasannya, keberaniannya. Bahkan ia mendapat julukan, si Macan Asia, yang dekat dengan anggota, ikhlas berkorban untuk satuan, prajurit dan keluarga, suka membela prajurit. Semua pengabdiannya dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas untuk kehebatan satuannya, kata Komar. Banyak lagi kepribadian, sifat maupun karakter Jenderal Prabowo Subianto yang dapat diteladani untuk kemajuan TNI dan kemajuan serta kemakmuran bangsa Indonesia ke depan. Di antaranya, komitmen Prabowo untuk memberantas korupsi, selalu berpikir untuk mencegah pencurian kekayaan alam oleh pihak asing, dan berani pasang badan untuk menentang segala hal yang merugikan bangsanya. Sebagai purnawirawan TNI AD, kami semua bangga atas contoh dan suri tauladan yang ditunjukkan, berjuang sampai titik darah penghabisan, semangat pantang menyerah, merebut simpati dan hati masyarakat sehingga berhasil mendapatkan mandat melebihi ekspektasi pencapaian. Hal ini menunjukkan bahwa kecintaan Jenderal Prabowo Subianto terhadap NKRI tidak perlu diragukan, kata Komar pula. Sebagai Menhan, kata Komar, Prabowo tidak pernah lelah mengabdi untuk kemajuan dan kemakmuran bangsanya. Komarudin Simanjuntak juga memandang tepat penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada momentum rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, hari ini, tanggal 28 Februari tahun 2024. Penganugerahan kenaikan pangkat adalah hal yang dimungkinkan terjadi di dunia kemiliteran. Sebelumnya, kenaikan pangkat istimewa dari bintang 3, Letjen, menjadi bintang 4, Jenderal, juga pernah diberikan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Panjaitan, Hendro Priyono, Agung Gumelar, dan lain-lain. Sekjen PPAD membenarkan hal itu.
Karenanya, penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Jenderal TNI Purn Prabowo Subianto dinilai tepat. Hal itu, mengingat kinerja dan pengabdian Menhan ini sangat luar biasa, sehingga menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat dan disegani di dunia saat ini. Berkat jasa Pak Prabowo, TNI dan Kementerian Pertahanan kita masuk peringkat 13 daftar negara terkuat di dunia, menurut Global Firepower. Di tangan beliau pula, TNI muncul sebagai institusi militer yang disegani dan diperhitungkan dunia, ujar Komar Akmil 1985 yang pernah menjabat Pangdam Udayana itu. Komarudin menambahkan bahwa Menhan Prabowo Subianto sebelumnya dikenal sebagai jenderal berprestasi dan beroleh banyak bintang, di antaranya 4 bintang kehormatan. Keempat bintang kehormatan itu, 1 dari Panglima TNI dan 3 dari Kepala Staf Angkatan. Keempat bintang tersebut adalah, Bintang Yuda Dharma Utama dari Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Bintang Kartika Eka Paksi Utama yang disematkan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Bintang Jalasena Utama disematkan oleh Kepala Staf TNI Al-Laksamana TNI Yudo Margono, dan Bintang Swabuana Paksa Utama yang disematkan oleh Kepala Staf TNI AU Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Terakhir, Komar berharap penganugerahan kenaikan pangkat istimewa tersebut membawa kebaikan bagi bangsa dan negara. Kami berharap pula, kenaikan pangkat dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal dapat membahagiakan keluarga tercinta, dan makin membawa bangsa dan negara kita setara dengan negara maju lain, serta disegani bangsa-bangsa lain di dunia. Bravo 08, kata Komar penuh semangat.